di webinar ya. Saya melihat Panaga dan Pak Salman di situ. Kok saya nggak diajak, Bu? Oh, saya nggak tahu. Jadi diajak, Bu, udah diajak. Nggak masuk grup. Chandra nggak masuk grup sih. Aduh. Berat. Oke, saya melihat ada yang berbeda oleh Panaga gitu. Batiknya kemana, Pak? Lagi nggak pakai dulu, Bu. Oh, lagi nggak pakai. Oke. Monica lagi di mana nih? Lagi musim salju di sana? Ya, merasakan feel. Oh, oke. Sesuai dengan bulannya ya, kita ya. Desember. Ya, kalau di sana salju, di sini hujan. Kalau yang berber pasti udah pasti hujan dan bikin deg-degan. Oh, saya baru melihat wajahnya Pak Agung. Selamat malam, Pak. Apa sudah minggu lalu? Kayaknya minggu lalu sudah. Oh, udah. Oh, beda style, jadi beda ini ya. Kalau Chandra saya udah hafal mukanya kayak gimana, dia mau ganti style juga udah hafal saya. Oke. Kita ketemu, terima kasih minggu yang lalu. Saya mohon maaf saya tidak bisa ikut karena saya masih di Pare. Jadi nggak bisa, waktunya memang tidak bisa untuk mengajar. Mungkin ada beberapa dosen yang masih bisa mengajar, tapi saya tidak bisa, mohon maaf. Hari ini kita langsung 2 sesi, jadi setelah sesi pertama saya langsung ke sesi kedua. Hari ini tidak terlalu banyak. Selanjutnya ini adalah pertemuan terakhir. Jadi saya habiskan di sesi ini, minggu depan kan minggu tenang ya. Minggu tenang, terus minggu depannya lagi teman-teman ujian, UAS. Nah, nanti dicek lagi kapan tanggal berapa yang harus dikumpulkan ujian UAS-nya kewirausahaan. Saya belum ngecek lagi tanggal berapa yang didapat. Oke, kita mulai saja sambil yang lain. Mas. Ada ujian tertulisnya lagi, Bu? Enggak usah. Cuman di tugas itu aja kan, Bu? Itu aja dikumpulin. Cuma kalau di e-learning tetap saya kasih soal di situ. Soalnya adalah bukan soal pertanyaan, soal hanya mengumpulkan proyek bisnis karena memang kewajiban kami yang dosen harus tetap naruh soal di sana. Terus kita harus ngupload juga, Bu? Nggak usah. Nggak perlu. Nggak usah upload. Oke, kita mulai. Kita mulai tentang materi selanjutnya adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau biasa dikenal adalah CSR. Jadi setiap perusahaan itu wajib melakukan kegiatan CSR, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil atau UMKM. Namun ranahnya itu memang tiap perusahaan itu berbeda. Jangankan hanya perusahaan barang, produksi barang, jasa pun sama. Kayak kita sekolah pun juga ada kegiatan CSR. Mungkin istilah bahasanya bantuan sosial. Ya, untuk kalau di sekolah itu seperti itu. Tapi kalau misal di manajemen atau perusahaan biasanya kegiatannya adalah bahasanya adalah CSR. Oke. Corporate Social Responsibility menurut beberapa teori, ya, menurut beberapa penjelasan, menurut Wibisono, yaitu tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif, dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, atau triple bottom line, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, menurut ISO 26000, tanggung jawab adalah sebuah organisasi terdapat dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Johnson, cara mengelola perusahaan baik sebagaimana maupun secara keseluruhan memiliki dampak positif bagi diri dan lingkungannya. Untuk itu, perusahaan harus mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungannya. Dari 3 ini kita bisa simpulkan, yaitu konsep CSR adalah konsep
serta tindakan yang dilakukan sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung jawab. Jadi di mana tanggung jawab perusahaan itu dilihat dari aspek apa? Sosial dan serta lingkungan sekitarnya. Di mana perusahaan itu beroperasi dan berdiri. Jadi ketika teman-teman punya sekolah, posisinya di daerah Pondok Gede, berarti tanggung jawabnya lingkungan sekitar adalah lingkungan Pondok Gede. Berdirinya di situ ya Pondok Gedenya ya di lingkungan tersebut tanggung jawab sosialnya. Bisa nggak meluas lebih lebar lagi? Bisa. Tapi diutamakan adalah lingkungannya sendiri saat beroperasi atau berdirinya. Seperti melaksanakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, membangun fasilitas umum, menjaga lingkungan sekitar, memberikan beasiswa kepada anak yang tidak mampu, memberikan bantuan dana untuk kesejahteraan masyarakat banyak pada umumnya dan masyarakat sekitar perusahaan pada khususnya. Jadi intinya gini, tanggung jawab perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah bagaimana tanggung jawab perusahaan, baik barang ataupun jasa, melihat di dalamnya. Jadi tidak hanya di luar, tapi di karyawannya juga. Jadi bagaimana tanggung jawab sekolah untuk mesejahterakan guru-gurunya, mesejahterakan siswanya, dan mesejahterakan orang tuanya. Tanggung jawabnya seperti itu. Dilihat gimana sih tanggung jawab sekolah untuk dalam hal sosial dan sekitarnya. Nah, terus kalau misalnya sekolah, bagaimana kita sebagai guru diberi jaminan kesehatan dan keselamatan, ya baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Karena kalau teman-teman pasti sudah tahu BPJS Tenaga Kesehatan dan Ketenagakerjaan kan berbeda. Nah, apakah sekolah itu dua-duanya juga kita ditanggung oleh sekolah atau tidak? Atau salah satunya? Nah, itu adalah dalam bentuk corporate social responsibility. Bantuan-bantuan yang dari sekolah untuk ke guru. Nah, untuk siswa bagaimana? Salah satunya adalah asuransi. Setiap sekolah mewajibkan itu anak didiknya harus diasuransi. Kenapa? Pasti nanti ya nggak mungkin enggak, karena saya juga sering banyak pengalaman dulu, apalagi anak TK ya. Saya ingat banget dulu anak murid saya sempat jatuh terus butuh tindakan medis ke rumah sakit dan jahit. Nah, itu butuh biaya pasti kan. Tindakan kita apa sih? Yang pertama itu asuransi. Jadi orang tua tidak ditanggung biaya tindakan pertama. Ya, itu adalah termasuk corporate social responsibility. Jadi kesejahteraan siswanya dalam hal keselamatan itu terjamin oleh sekolah. Jadi mungkin bisa jadi masukan ke sekolah ya. Itu penting. Kenapa? Karena suatu saat pasti ada kejadian, kita punya backingan seperti itu. Jadi ada keselamatan dan orang tua jadi nyaman. Oh, ketika saya menyekolahkan anak saya, jaminan kesehatan anak saya terjamin. Terjaminnya apa? Ketika ada kejadian jatuh atau misalnya terluka atau namanya lagi praktek biologi, ada kejadian apapun itu jangan sampai sih. Tapi sekolah punya rasa tanggung jawab. Dan itu yang dilihat orang tua, ada respect-nya. Jadi tanggung jawab sekolah untuk ketika anaknya ada kejadian apapun itu terjadi diberi bantuan dalam hal tindakan pertama, yaitu ke rumah sakit, kesehatan, atau tindakan untuk dibilang free biaya semuanya, ditanggung sekolah. Itu hanya tindakan pertama ya. Tindakan selanjutnya adalah orang tua, tetap biaya ditanggung orang tua. Kenapa? Karena kalau ketika rumah sakit dijahit, ya saya ingat banget anak murid saya dijahit, terus saya bilang sama orang tuanya, mohon maaf, saya bilang pokoknya mohon maaf semuanya, istilahnya bagi saya itu tetap kesalahan saya walaupun anaknya yang kemana-mana gitu kan. Terus ketika itu saya bilang ini obat sudah ditanggung oleh sekolah, biaya ke dokter sudah ditanggung oleh sekolah dan yang lainnya, namun minggu depan memang harus dilepas jahitannya, biaya itu tidak ditanggung oleh sekolah gitu. Nanti ditanggung kalau ada biaya lagi atau berobat lagi itu ditanggung orang tua. Dan orang tua mengerti hal seperti itu. Dan ini adalah tindakan corporate social responsibility. Satunya lagi bisa misalnya kegiatan teman-teman kan sekolah suka ada sembako ya, bulan puasa ngebantu lingkungan sekitar,
atau bersih-bersih lingkungan sekitar dan yang lainnya, itu juga termasuk corporate social responsibility dalam perusahaan ataupun di jasanya. Oke, ini adalah sejarahnya. Sebenarnya sejarah ini berdiri karena awalnya adalah di Amerika. Kalau teman-teman cek lagi sejarah CSR itu sebenarnya dari awalnya adalah di Amerika. Kenapa di Amerika? Karena dulu bagaimana kinerja di sana itu sangat frontal. Ya, jam waktunya itu sangat tidak manusiawi. Jadi mereka kerja 24 jam atau 22 jam, tidak ada istirahat dan yang lainnya. Ketika ada bencana alam, keluarganya tidak dibantu oleh perusahaan, lalu misalnya dia sakit, tidak dibantu biayanya, biaya kesehatannya ya minimal 50% lah atau berapa persen lah, itu tidak terjadi, sehingga booming lah di Amerika, muncul, ramai, akhirnya muncullah CSR. Nah, di Indonesia, CSR dikenal pada 1980-an, namun semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an, sama seperti sejarah munculnya CSR di dunia, di mana istilah CSR muncul ketika kegiatan CSR sebenarnya telah terjadi. Misalnya bantuan bencana alam, pembagian tunjangan hari raya ya, THR yang kita tunggu-tunggu kalau Lebaran, terus beasiswa ya, baik beasiswa mohon maaf anak yatim, beasiswa tidak mampu atau beasiswa prestasi dan yang lainnya. Terus tidak hanya itu, pembagian jam itu juga termasuk masuk berkaitan dengan CSR. Jadi misalnya Panaga tanggung jawabnya kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Lebih dari jam itu bukan jam kerja. Jadi jam istirahatnya Panaga. Kita menghargai jam waktu istirahatnya Panaga dan yang lainnya. Perusahaan atau sekolah harus melakukan seperti itu. Kenapa? Kita bukan robot yang 24 jam yang harus on di komputer, harus on di depan laptop dan yang lainnya, atau di handphone langsung on gitu kan. Itu ada waktunya. Nah, itu termasuk dalam hal kaitannya dengan CSR. Nah, kayak teman-teman mungkin kalau yang kerja di kantoran, ada 3 shift, ada 2 shift, itu dihitung. Dihitung kenapa? Memperkirakan kira-kira butuh berapa satu orang kalau misalnya shift itu berapa jam yang aman untuk karyawannya. Istirahat itu berapa jam dan yang lainnya. Itu adalah kegiatan termasuk CSR yang simple, yang sederhana. Nah, di tahun 2003, sejak tahun 2003, Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang selalu aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Dalam hal ini, Departemen Sosial merupakan pelaku awal kegiatan CSR di Indonesia. Selang beberapa waktu setelah itu, mohon maaf, selang beberapa setelah itu, pemerintah mengimbau kepada pemilik perusahaan untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Jadi, ternyata CSR itu tidak hanya dalam lingkungan kita atau lingkungan sekitar, ya, tapi lingkungan alam juga. Jadi, ketika kita melakukan kegiatan, ada dampaknya nggak sih? Contoh, perusahaan-perusahaan yang pasti menghasilkan limbah. Limbah itu berakibat fatal nggak sih ke tetangga sebelahnya? Ya, apakah limbahnya berakibat jadi air tetangga atau air yang lingkungan sekitar jadinya nggak bagus untuk diminum atau digunakan untuk dimasak atau yang lainnya? Atau kita menggunakan produksi contoh tisu itu kan dari pohon, kayak kertas juga dari pohon. Kira-kira bisa nggak sih kita menjaga lingkungan pohon tersebut? Bagaimana kegiatan perusahaan kita tapi tidak juga merugikan lingkungan alam? Nah, terus bagaimana kalau nggak salah saya baca atau apa yang kayak lumpur lapindo itu kan awal mulanya kalau nggak salah itu adalah terlalu berlebihan. Jadi kayak ada batasan galian pertambangan, saking kelebihannya mereka muncullah lumpur itu sehingga meluas. Nah, itu adalah termasuk CSR, ada aturannya. Jadi setiap perusahaan harus memperhatikan lingkungan sekitar, apalagi di bidang pertambangan dan yang lainnya. Kita pun juga sama kalau berdiri di sekolah. Kira-kira kegiatan kita mengganggu nggak sih di lingkungan sekitar? Ya, mohon maaf Bapak Ibu kalau misalnya kita mendirikan sekolah,
ya di lingkungan di perumahan. Kalau di apakah kegiatan itu mengganggu masyarakat sekitar di situ? Ya, ini jadi rame nih gara-gara ini atau jadi macet. Saya mau keluar rumah jadi macet gara-gara banyak orang tua ngantri, jemput, dan yang lainnya. Nah, itu adalah termasuk kita harus peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar bukan hanya bantuan, tapi kita ngelihat apakah perusahaan kita berefek ya negatif pada lingkungan sekitar kita. Di tahun 2007, tepatnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang kewajiban pengeluaran terbatas keluar, hampir semua perusahaan Indonesia telah melakukan program CSR. Biasanya ini adalah kegiatan perusahaan-perusahaan besar. Namun perusahaan kecil juga UMKM juga bisa. Hal yang sederhana sebenarnya bagaimana kita melihat karyawan kita, ya kira-kira karyawan kita butuh tunjangan atau biaya yang berapa sih ketika karyawan kita ada bencana alam atau sakit atau yang lainnya, kira-kira kita bisa ngasih bantu nggak sih, gitu kan? Apa misalnya teman-teman jadi kepala yayasan, ketika guru ada yang kena bencana alam ya, apalagi lagi musim hujan, kebanjiran, kira-kira dari yayasan itu bisa nggak sih memberi bantuan? Bantuan itu tidak hanya dalam materi, tapi dukungan. Dukungan itu bisa gini, ketika guru ada kena bencana, banjir, yang pernah sering kebanjiran pasti sering ngerasainnya, ya saya juga sama, sering kebanjiran rumah saya, jadi rasanya gimana gitu. Nah, setelah bersihin banjir itu sangat lelah, capek. Nah, sekolah harus mengerti, memahami, oh iya, nggak masalah, misalnya, Monika nggak usah masuk dulu selama 3 hari atau 4 hari, selesaikan dulu ngebersihin rumahnya, istirahat dulu, baru masuk. Itu adalah termasuk dalam kegiatan CSR. Kita peka apa yang dibutuhkan oleh karyawan kita. Karyawan kita adalah guru dan yang lainnya. Itu termasuk CSR. Dan biasanya yang kita tahu, yang kasus kemarin, yang bantuan sosial pandemi, itu juga adalah CSR. Jadi bagaimana perusahaan itu dibilang bahasanya tender ya, atau membuka mengajukan proposal untuk kerjasama dengan pemerintah, lalu kalau berhasil maka brandnya yang dipilih jadi bantuan sosialnya. Jadi itu adalah termasuk CSR. Prosesnya banyak, panjang. Manfaat CSR bagi masyarakat pasti kesejahteraannya, ya masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. Ya, saya bilang tadi lingkungan dilihat apakah dampaknya fatal untuk lingkungan sekitar, baik limbah atau misalnya bising suara atau sebagainya dan yang lainnya. Kayak kita kalau sekolah biasanya ada waktu-waktu kayak misalnya ada kegiatan pensi atau misalnya kegiatan di sekolah itu ada olahraga dan bagaimanapun itu, hal yang simpel gini, olahraga. Kadang kita anak-anak main sepak bola, tapi kita nggak memperhatikan sarana prasarananya. Jadi di pinggir sekolah itu tidak dikasih jaring lah, ya. Ketika bola itu ditendang oleh anak-anak, kena jendela tetangga dan yang lainnya, itu berakibat fatal juga. Ya, jadi tetangga nggak ngerasa nyaman ada sekolah di situ. Itu bisa loh dirasakan. Ada beberapa orang yang tidak nyaman dengan kondisi seperti itu dan sebagainya. Lalu adanya beasiswa untuk anak yang tidak mampu di daerah tersebut, ya, meningkatkan pemeliharaan fasilitas umum, adanya pembangunan desa, fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat, dan khususnya masyarakat berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Manfaat CSR bagi perusahaan yaitu meningkatkan citranya, brand image-nya pada perusahaan, pengembangan kerjasama dengan perusahaan lain. Jadi kegiatan CSR bisa kolaborasi. Sekolah saya kolaborasi dengan produk A, ya. Jadi ketika bantuan ada, kita kolaborasi. Jadi apa yang saya lakukan pasti produk itu ada muncul. Ya, teman-teman suka kemarin udah ada yang divaksin? Nah, divaksin kalau pas kita vaksin tuh muncul tuh brand-brand image. Itu iklan. Itu kegiatan CSR-nya mereka.
tapi mereka menunjukkan iklannya. Itu adalah strategi marketingnya mereka. Jadi brand image-nya jadi bagus. Oh, ternyata kegiatan kesehatan, apalagi vaksin, oh ini dibantu oleh misalnya Indomie, atau susu bendera, atau Ultramilk, atau vitamin-vitamin yang lainnya. Makanya sering kalau misal kita vaksin, itu banyak muncul iklan-iklan, ya, flyer, banner, dan yang sebagainya. Atau misalnya ketika vaksin kita dapat roti, ya, ada yang dapat roti nggak kemarin vaksin? Oh enggak. Atau misalnya donor darah. Nah, itu juga termasuk CSR. Ya, jadi ketika kita donor darah kita dikasih roti, ya anggaplah kita dikasih sari roti, susunya adalah susu ultra. Itu adalah CSR-nya mereka. Kolaborasi dengan misalnya kegiatan donor darahnya di mall. Ya, mall itu sering ada tuh. Nah, mall kerjasama dengan rotinya sari roti, minumannya adalah susu ultra. Jadi kalau misalnya mau dapat roti dan susu ultra, kita donor darah dulu. Nah, kalau vaksin juga sama. Kalau saya alhamdulillah waktu saya vaksin dapat mie 2 sama telur 1 gitu. Setidaknya pulang bawa makanan ya. Kalau teman saya banyak, Bu. Menang banyak ya. Sayangnya waktu itu bulan puasa. Kalau enggak saya minta direbusin. Ya, lumayan habis vaksin lapar. Minta mie rebus sama telur. Kalau adik saya waktu itu dapatnya roti sama susu gitu. Ada beberapa sih yang enggak ya. Makanya waktu vaksin pertama sering dapat tuh makanan-makanan yang seperti itu. Kalau vaksin kebelakangan biasanya nggak dapat apa-apa. Oke, lanjut lagi. Memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat. Jadi brand image-nya kuat di mata masyarakat. Terus membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya dan memberikan inovasi bagi perusahaannya. Oh, ini saya kelewatan ya. Oke, tujuan dari CSR sampai mirip sama manfaatnya, mengharapkan social license to operate, terus peluang mendapatkan penghargaan. Setiap perusahaan pasti atau kompetitor itu biasanya ada penghargaan, ya, perusahaan-perusahaan itu punya penghargaan dan memperbaiki hubungan dengan stakeholder-nya, mereduksi resiko bisnis perusahaan, memperbaiki hubungan dengan regulator, membentangkan akses menuju market, mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image-nya perusahaan, mereduksi biaya, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan melebarkan akses sumber daya alam. Di beberapa poin ini sebenarnya paling penting adalah dari CSR, tujuannya adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan. Ya, brand image-nya jadi lebih baik lagi. Contoh, sebenarnya hal yang sederhana. Jarum. Jarum itu adalah produk rokok. Oke, tapi di mata masyarakat, kebanyakan jarum itu adalah beasiswa. Jadi mereka mengubah image rokoknya adalah beasiswa. Beasiswa jarum. Ya, atau beasiswa buat atlet, atau beasiswa untuk siswa-siswa yang berprestasi. Ya, sehingga dia mengubah image-nya. Contoh lagi saya sempat ngelihat di meme, itu Indomie. Indomie bagi pakar kesehatan, pakar gizi adalah makanan yang tidak sehat. Tapi Indomie adalah makanan nomor 1 ketika bencana alam ada. Jadi ketika ada bencana alam, dia nomor 1 yang memberi bantuan. Ya, kalau datang tuh pasti Indomie. Ketika orang beli apapun mie, pasti dikirimnya adalah Indomie. Sehingga kayak brand image-nya jadi kuat. Padahal sebenarnya bukan Indomie yang kirim. Ya, bisa aja bukan Indomie. Kita warga kita yang kirim. Tapi karena kita sudah punya brand awareness-nya Indomie, sehingga dikirimlah Indomie ke sana. Nah, itu adalah mempertahankan, mendongkrak reputasi atau brand image-nya perusahaan. Atau kegiatan-kegiatan CSR yang lain, ingatnya adalah perusahaan tersebut. Oke, program CSR merupakan sebuah komitmen yang menjadi kebutuhan perusahaan itu sendiri dan memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan. Perusahaan akan mampu bertahan dalam jangka yang panjang. Kalau namanya brand image, ya, kalau dalam branding itu berkaitan dengan brand image, bagaimana image-nya baik atau positif,
terus brand trust, ya kepercayaan konsumennya, lalu brand awareness. Bagaimana ketika produk itu dilihat kita langsung ingat. Atau contoh ketika saya tanya, Monica mau makan apa? Monica langsung jawab adalah McD. Ya. Atau misalnya, Monica kalau misalnya nanti kuliah mau di kampus mana? Monica langsung jawab, oh UID. Karena brand awareness-nya yang ditangkap Monica itu UID. Gitu. Itu adalah termasuk brand awareness. Pelaksanaan CSR harus didasari oleh 4 motif, yaitu kewajiban moral, meraih keberhasilan secara komersial dengan tetap menghormati etikanya. Berkelanjutan memenuhi kebutuhan di masa depan, izin operasi, ya, bagaimana membangun citra perusahaan untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan pemangku kepentingan, dan reputasi, menaikkan brand dan reputasi di mata konsumen, investor, dan karyawannya. Dan di bawah ini sama. Ini juga sama bahasanya, beberapa alasan perlunya keterlibatan sosial perusahaan. Yang satu adalah kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah. Kebutuhan kita semakin berubah. Dulu kita nggak terlalu hektik dengan handphone, sekarang butuh banget dengan handphone. Atau kita dulu nggak butuh masker, sekarang butuh banget dengan masker. Sehingga kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah. Lalu terbatasnya sumber daya alam. Jika tidak adanya tanggung jawab perusahaan atau tidak diberi aturan dalam hal itu, kemungkinan sumber daya alam kita akan habis dengan cepat. Ya. Terus lingkungan sosial yang lebih baik lagi, ya, terus mempertimbangkan tanggung jawab dan kekuasaan, bisnis mempunyai sumber daya yang berguna dan keuntungan jangka panjang. Ini adalah perilaku bisnis beretika, ini undang-undangnya yang berkaitan dengan perseorangan, lingkungan hidup, HAM, tenaga kerja, tentang korupsi, dan peraturan pasar modal. Ini adalah undang-undang yang berkaitan tentang CSR. Ini salah satu contohnya kegiatan CSR, ya, bantuan program-programnya, terus Pertamina Mangrove. Lalu yang tadi ada kerjasama dengan perusahaan lain seperti Shopee kerjasama dengan Fashion Flag atau BUMN, ya, kegiatan bina lingkungan di Pulau Andorra bekerja sama dengan siapa? Telkom Indonesia, BNI, PLN, dan Pertamina. Terus Home Credit melakukan kegiatan CSR, yaitu operasi katrak gratis, dan yang lainnya. Oke, ini izin saya langsung nge-share materi selanjutnya. Oke, selanjutnya saya mau teman-teman ada tanya jawabnya, mohon ada responnya. Oke, materi ini adalah review dan studi kasus. Oke. Ini review dan studi kasus. Oke, setelah teman-teman lihat gambar ini, pertanyaan saya adalah sistem strategi marketing apakah ini? Ada yang ingat? Visual kayaknya. Visual. Oke, selain visual? Decoy effect ya. Oke, betul Pak Naga. Decoy effect. Ini adalah strategi marketing apa? Jadi ini adalah strategi marketing decoy effect. Kenapa? Karena yang tadi lihat, kita mau menjual produk besar dan kecil. Popcorn yang besar dan kecil. Ya, kecil dan besar lah ya, kecil dan besar. Orang akan beli yang kecil pasti. Karena yang besarnya kita menjual 50 dan 30. Ya, gimana untuk memproduksi decoy effect-nya? Biasanya decoy effect itu tidak jauh selisih dengan harganya. Jadi kita lihat mana sih yang decoy-nya antara 50 atau 55. Tapi kalau misal orang lebih memilih 55 daripada 50, berarti decoy effect-nya adalah yang 55. Ya, orang jadi nanggung, cuma beda 5.000, mendingan saya beli yang besar aja. Lumayan ya, bisa makan bertiga atau sekeluarga dan yang lainnya. Sama hal yang minuman. Makanya sekarang banyak minuman atau produk-produk makanan memunculkan 3 ukuran. Ya, kecil, small, medium, dan large.
Salah satunya adalah decoy effect. Makanya kadang sering nggak sih teman-teman ditawarin, ketika kita mesen yang small, pasti yang menjual akan ngomong gini, Kak, kenapa nggak beli yang besar aja? Bedanya tipis loh. Ya, cuma beda 2.000, 3.000, dan yang lainnya. Mereka akan menggunakan bahasa mereka sehingga kita terpengaruh. Ya, cuma beda 3.000, ya udahlah beli produk itu saja. Oke. Kenapa muncul seperti ini? Kita lihat dalam hal income-nya. Ya. Kalau tanpa decoy effect, orang akan lebih banyak memilih beli yang kecil. Ya, 30.000 dikali 258 orang yang membelinya. Nah, yang medium itu hanya 42. Penghasilannya dapatnya segini, 9 juta sekian. Tapi kalau ketika kita gunakan decoy effect, akan terlihat perbedaannya. Orang akan lebih memilih banyak, yaitu memilih ukuran yang large. Kenapa? Ukurannya dengan harganya tuh nggak beda jauh. Ya, yang tadinya untung kita 9 juta, bisa jadi 15 juta. Yang medium sedikit karena memang beda tipis, tergantung orang-orangnya. Gitu. Kalau saya tanya mahasiswa pagi, mereka lebih baik 50.000 karena 5.000-nya lumayan buat bayar parkir. Jawaban mereka seperti itu. Oke, nggak masalah. Berarti kalau kamu lebih milih mediumnya karena 5.000 untung buat bayar parkir. Tapi kalau orang lain kebanyakan juga mikir, selisihnya cuma 5.000 atau 3.000 dan yang lainnya, mendingan saya beli yang besar. Dan ini lumayan efeknya. Ya, jadi ketika kita ngejual ini, kita pasti sudah punya packagingnya yang ukurannya fokusnya adalah ukuran besar. Ketika kita mesen produksi lagi packaging, ukuran medium nggak usah pesen yang banyak lagi. Karena kita udah tahu nih yang medium pasti dikit yang beli. Yang kecil juga nggak terlalu banyak lah, sedang. Jadi kita fokus adalah penjualan yang ukuran besar. Sehingga income-nya adalah sekitar 15 juta sekian. Ini adalah contoh gambaran saja. Ya, jadi makanya sekarang kalau makanan juga seperti itu. Sekolah bisa nggak? Bisa. Saya yakin bisa. Paket sekolah biasanya ya, promo. Dari bulan apa, kita dapat diskon, potongan, atau cashback bahasanya. Orang-orang akan cepat mendaftar di bulan itu. Atau gelombang 1 dibandingkan gelombang 2. Kenapa? Karena lumayan nih untungnya diskonnya atau cashback-nya lebih besar daripada gelombang 2. Atau misalnya ada paket, ya paket segini nih, kalau dapat hadiah atau apapun itu juga termasuk adalah decoy effect. Makanya kadang suka sekolah-sekolah gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3 memiliki harga yang berbeda. Ya. Selesai menjelang detik-detik ya, menjelang sebelum sekolah mulai itu udah harga normal. Orang-orang yang ngurus keuangan pasti sudah menghitungkan untungnya berapa sih ketika kita kasih cashback atau diskon. Ya, ada lagi, misalnya kalau kakaknya sekolah di sini, adiknya mau sekolah lagi, ya itu dapat potongan sekian persen atau dapat cashback dan yang lainnya. Itu sebenarnya bahasa decoy effect. Ya, sebenarnya bisa, dan itu jadi strategi marketing sekolah. Karena biasanya orang tua udah sekolahin kakaknya, insya Allah tujuannya sekolahin adiknya lagi kan. Target kita sebenarnya sekolah seperti itu. Atau saudaranya, atau tetangganya, dan yang lain. Kalau ngajak orang satu, itu dapat potongan berapa persen. Ada beberapa sekolah yang melakukan seperti itu. Promo decoy effect-nya seperti itu. Oke, ini adalah gambaran jika tanpa decoy effect dan dengan decoy effect. Oke, alhamdulillah ada yang ingat. Karena saya kelas pagi nggak ada yang ingat sama sekali. Oke, lanjut aja lah. Kita sering lah melihat Indomaret dan Alfamart. Kenapa selalu berdampingan? Apakah mereka pasangan yang tidak bisa dipisahkan? Ya, pertanyaan saya, kenapa mereka berdampingan? Masih satu induk, Bu. Masih satu induk. Oke, ada lagi. Pemasaran. Kalau Indomaret udah satu buka, pasti Alfamart akan ikut. Iya, oke. Apa kenapa itu muncul Indomaret muncul? Strategi pasarnya udah tepat berarti, Bu. Okay, Indomaret nggak bayar parkir, Bu.
Di tempat saya bayar, Chan, dua-duanya, Chan. Ada di Oke. sini banyak kan Alfamart yang bayar parkir. Oh gitu, ketahuan ya Pak Chandra berarti parkir motornya di Indomaret, belanjanya di Alfamart. Oke, Strateginya, Bu. Strateginya masing-masing kayaknya. Ada strateginya caranya. masing-masing. Oke, ada lagi? Kalau belanjanya nggak ada di Indomaret, disuruh ke Alfa, Bu, sama kasir Indomaret. Oh gitu. Ya gitu. Oh, saya baru dengar kayak gitu. Keren. Kerjasamanya keren. Baik. Iya bener Bu, kalau lagi bayar itu di Alfa offline pasti suruh ke Indomaret. Atau Indomaret offline bisa ke Alfamart gitu. Oh, oke. Baru saya belum pernah digituin sama ininya. Oh, pelayanan di sana. Gitu. Makanya cari yang nggak ada dulu, Bu. Oh gitu. Oke. Kenapa sih? Jadi kita lihat yuk tadi ternyata yang muncul pertama kali itu siapa sih? Ternyata yang muncul adalah Indomaret. Di mana? Di Ancol. Di tahun 1988. Barulah muncul lagi retail ya 1989 yaitu di Karawaci yaitu Alfamart. Satu manajemen enggak? Tidak. Mereka tidak satu manajemen, tidak satu perusahaan. Mereka berbeda perusahaan, beda pemilik ya. Beda kepemilikan dan beda perusahaan dan beda manajemen. Kenapa sih mereka berdekatan? Yang pertama adalah adu persaingan. Ingat strategi marketing, kita selalu harus dekat dengan musuh kita, lawan kita. Kenapa? Karena kalau terlalu jauh, kita nggak tahu strategi marketing mereka. Bukan mencuri ya, tapi kita mengevaluasi perusahaan kita sendiri. Kok si Putri belinya di Alfamart ya? Kok Chandra belinya di Alfamart ya, tapi parkirnya di Indomaret. Nah, itu bisa jadi strategi marketing ya. Oh, berarti orang-orang nggak suka nih ke Alfamart karena tukang parkirnya tuh suka mintanya maksa dan yang lainnya atau harus bayar parkir gitu. Jadi orang-orang lebih baik belanja di Indomaret karena free parkiran. Semakin kita dekat pesaing atau lawan dalam bisnis, kita mengetahui strateginya. Dan kita akan berkembang. Makanya di Indomaret dan Alfamart mereka sama-sama berkembang. Nah, mereka punya target masing-masing. Saya juga baru tahu ada beberapa tempat beda-beda. Satu hari itu target Alfamart itu ya sekitar 15 atau 20 juta. Mereka harus punya pemasukan satu hari di situ. Satu hari 20 juta. Indomaret juga sama kali, nggak terlalu beda jauh. Ya. Adu persaingan. Ketika kita dekat pesaing kita tahu strategi marketingnya, kita tahu segmentasi pasarnya, sehingga kita sama-sama, karena produk kita sama, jadi berarti kan kita bisa melihat persaingannya bagaimana. Oh, kayak tadi, saling kerjasama. Produk yang nggak dijual di Alfamart, belilah di Indomaret. Dan sebagainya. Oke. Tapi walaupun adu persaingan, mereka punya perjanjian tidak secara langsung. Ya, saya tidak tahu apakah di balik itu secara langsung atau tidak. Suka perhatikan nggak? Di Indomaret ketika ada promo minyak, Alfamart tidak akan munculkan promo minyak. Nah, itu adalah kerjasama persaingan yang sehat. Ketika Indomaret kasih promo minyak, Alfamart promo gula. Nah, mereka nggak akan promo jualan sama-sama minyak. Karena mereka tahu persaingan yang sehat. Kenapa sih harus seperti itu? Nggak sama. Karena ya tadi, kalau tidak ada di Alfamart, bisa beli di Indomaret. Ya, saya mau beli minyak di Alfamart mahal. Di Indomaret lagi ada promo, yaudah saya beli minyaknya di Indomaret, gulanya di Alfamart. Ya, itu sering terjadi. Kenapa? Karena pihak Indomaret dan Alfamart sudah mengetahui pola perilakunya konsumen. Perilakunya yang sering belanja di Indomaret, Alfamart kan mohon maaf biasanya kan ibu-ibu, ya kita yang perempuan, beda gope aja atau beda 1 sen aja kayaknya berat banget gitu. Kayaknya di Indomaret harganya 5.500, kalau misalnya di Alfamart 5.000, mendingan saya beli di Alfamart deh. Itu adalah strategi marketing mereka. Jadi adu persaingan. Karena mereka sama-sama menjual barang-barang retail, ya barang-barang kebutuhan pangan, kebutuhan yang lainnya. Jadi mereka tahu pesaingnya siapa.
sama-sama yang di level yang sama. Kalau dia jual sampingnya hypermart, ya mati dong. Nggak mungkin dia deket hypermart atau hero dan yang sebagainya. Itu pasti dia akan mati. Makanya dia lihat pesaingnya. Kenapa di sekolah kita harus tahu level musuh kita siapa? Bukan musuh ya, pesaing lah. Ya, sekolah itu punya pesaing, punya level yang sama. Jadi gini, mohon maaf kadang suka saya agak kritis dengan mahasiswa. Mahasiswa kadang suka protes, Bu, kampus A begini, kok di UID begini? Saya tanya, kamu tahu nggak titik level universitas di mana? Kalau kamu membandingkan sekolah Trisakti, Al-Azhar, dan yang lainnya yang nggak selevel dengan UID. Yang selevel sama UID semana sih? Kamu cari tahu. Baru kamu komen. Kadang suka mahasiswa gitu kan, kok ini universitas ini begini aturannya, kok di kita begini gitu. Itu kadang suka mereka protes itu jomplang. Ya, atau tergantung, bukan jomplang, atau kita di atas, dia membandingkan universitas yang di bawah kita. Sekolah pun sama. Ya kan? MA kita selevelnya di mana sih? Pesaing kita di mana sih? MA kita, SMP kita di mana sih? Swasta, negeri aja juga ada ininya, saingannya. Ya. Ada saingannya. Saya kemarin ke Pare observasi tentang bullying di sekolah, ya. Terus kita nanya, saya karena ranah ke ekonomi, saya ngelihat mau nanya branding sekolahnya. Ketika saya tanya, misalnya Putri, kalau di sekolah Pare itu yang bagus mana? Putri akan nyebut, oh sekolah A. Kenapa sih? Oh begini, gini. Kenapa nggak sekolah B? Oh karena begini, gini. Mereka akan membandingkan. Dan itu adalah melihat levelnya. Ya. Sekolah sama sekolah yang kita observasi, kita ini adalah satu level. Ya, satu saya bilang satu level lah. Nah, kayak kita sekolah mau melihat pesaing kita harus tahu sekolah mana yang selevel dengan kita. Ya, jangan swasta A kalian bandingkan swasta yang jauh lebih tinggi. Ya UID dibandingkan Trisakti jauh banget. Jauh dari mana? Satu, kalian bayar SPP aja, UPM aja, mahalan mereka daripada kita. Berarti kan apa yang mereka bayar sebanding dengan apa yang mereka terima. Ya, sama kayak misalnya sekolah juga sama. Ketika sekolah, kalau di sekolah ini fasilitasnya gini, laboratoriumnya begini, dan yang lainnya. Bandingkan dengan sekolah yang sama. Itu adalah persaingan. Di Indomaret dan Alfamart pun sama. Kedua adalah membidik pasar yang luas. Mereka melakukan evaluasi segmentasi pasar. Ketika mereka mendirikan Indomaret dan Alfamart, mereka sudah melihat di mana letak yang strategis untuk melakukan penjualan. Ya, makanya mereka ngejual pasti dekat perumahan. Ya, dekat pemukiman warga. Kenapa? Karena pemukiman warga butuh seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pasar yang bisnis retail besar, ya. Kedua, target gerai yang besar, dan kelima, punya keunggulan masing-masing pada kompetitor. Alfamart punya keunggulan masing-masing, Indomaret juga punya keunggulan masing-masing. Apakah di pesaingnya, pelayanannya, atau dengan harganya, dan sebagainya. Itu tergantung teman-teman merasa nyaman di Alfamart atau Indomaret. Oke, sedikit cerita, ya, karena saya orangnya kepo. Saya ke Pare, saya baru tahu ternyata di Pare itu punya aturan. Ketika saya mendirikan Indomaret di sisi kiri, ketika saya mendirikan Indomaret sebelah kiri, namanya udah Indomaret. Lalu Chandra mendirikan Indomaret di sebelah kanan. Dan Chandra tidak boleh memberi nama Indomaret. Harusnya Chandra Maret. Jadi tidak boleh ada nama yang sama dan berdekatan. Walaupun itu sama-sama Indomaret. Paham? Alfamart juga sama. Jadi kalau saya berdirikan Alfamart pertama, ya selang berapa kilometer lah, nggak terlalu jauh, mereka mendirikan Alfamart, mereka harus ganti nama. Yang kedua atau yang baru berdiri itu harus ganti Alfamart. Apakah Aprilmart atau yang lainnya. Saya makanya sempat keponya kenapa? Saya ngelihat di sebelah hotel itu
logonya, brandnya, semuanya adalah Indomaret. Tapi namanya bukan Indomaret. Akhirnya saya coba tanya ke pihak sana, ternyata, oh nggak boleh di sini punya kebijakan dari pemerintah Pare, kalau mendirikan suatu perusahaan itu, apalagi retail, Indomaret itu tidak boleh dengan nama yang sama. Ya, kalau dengan jarak yang dekatan, mereka tidak boleh yang sama. Ternyata nggak hanya Indomaret dan Alfamart, semua pun sama. Contoh lagi, kalau nggak salah di Sumatera Barat ya, tidak boleh mendirikan Indomaret di sana. Ya kalau nggak salah ya, nanti cek lagi di Sumatera Barat Betul, tuh Bu. benar ya? Banget. Nggak boleh ada Indomaret dan Alfamart berdiri di sana, supermarket tuh nggak boleh. Katanya itu bisa menghancurkan pasar Betul. tradisional, Bu. Oke, jadi tiap daerah punya aturan masing. Nah, Indomaret dan Alfamart nggak harus bisa sebelahan sih, biasanya ada jarak. Nah, jarak itu biasanya tergantung aturan di wilayah tersebut, apakah boleh 5 km dan yang lainnya. Tapi biasanya sih dua sejoli ini nggak bisa dipisahkan ya, apalagi ada yang nikah tuh, Indomaret, karyawan Indomaret dan Alfamart. Oke. Kenapa sih hal ini dilakukan? Ternyata ada teorinya, yaitu teori Hotelling pada 1929. Stability in competition, pemilihan lokasi sebuah industri akan dipengaruhi. Pertama adalah lokasi produsen lainnya. Yang kedua adalah perilaku konsumen. Jadi lokasi produsen lainnya kita harus tahu di mana level saingan kita tuh siapa sih, sehingga kita tahu bisa evaluasi dan memperbaiki cara pelayanan kita. Ya, jadi pilih yang mana, Indomaret atau Alfamart. Tidak hanya retail, bank pun juga sama. Kalau teman-teman ngerasain, sebenarnya bank itu punya, kalau saya bilang itu adalah levelnya. Ya, Bank BRI apakah sama dengan Bank Mandiri, terus Bank DKI apakah selevel dengan Bank BRI, BNI dan yang lainnya. Sebenarnya mereka punya punya nilai berbeda, ya, punya level tersendiri lah. BCA itu bagaimana, siapa lagi, Permata dan yang lainnya. Oke, yang tadi bilang satu, sekarang saya nanya, Alfamart dan Alfamidi saudara atau bukan? Iya, Bu. Oke, iya. Kenapa dia saudara? Karena sama-sama alfa. Oke, sama-sama alfa ya. Benar, Alfamart dan Alfamidi adalah satu perusahaan. Sebenarnya di bawah ada jawabannya sih. Satu perusahaan, satu manajemen, dan beda strategi. Ya, jadi mereka satu perusahaan. Cuma yang saya tahu, saya dengar, kalau nggak salah nanti dilihat lagi, makin ke sini beda manajemen. Jadi Alfamart dan Alfamidi beda manajemen karena beda cara pengrekrutan karyawannya, lalu bagaimana CSR-nya, terus gajinya dan yang lainnya. Nah, beda strategi. Kenapa beda strategi? Kalian bisa ngerasain kok. Yang saya tanya, apa sih bedanya Alfamart dan Alfamidi? Lebih besar, Bu. Apanya yang besar? Lebih banyak maksudnya di Alfamidi. Oke, lebih banyak di Alfamidi dibandingkan Alfamart. Karena apa? Strategi mereka berbeda. Ya, kalau Alfamidi targetnya adalah seperti supermarket. Ya, kalau Alfamart lebih jatuhnya toko retail lah, kelontongan, tapi yang modern. Ya, sehingga kalau Alfamidi semuanya ada sayur, ada buah, ada daging dan sebagainya. Strateginya berbeda. Makanya Alfamidi itu jarang berdekatan dengan Indomaret. Ya, jarang kan ngelihat teman-teman yang di samping Indomaret itu pasti Alfamart, nggak mungkin Alfamidi. Kenapa? Karena levelnya beda. Indomaret tidak selevel dengan Alfamidi, kecuali Indomaret yang plus atau yang lainnya. Ada beberapa yang sekarang saya lihat Indomaret sudah mulai banyak seperti itu. Nah, yang saya tahu juga ternyata Alfamart adalah yang punya adalah suaminya, Alfamidi adalah istrinya. Jadi suami istri sama-sama punya perusahaan, yang satu Alfamart, yang satu Alfamidi. Kalau nggak salah anaknya ada, bukan Alfa Express ya. Jadi sama-sama Alfa itu bukan anaknya. Alfa Express juga masuk ke ranahnya Alfamart. Kalau teman-teman lihat, Alfa Express punya strategi marketing yang berbeda.
Dia akan berdiri di dekat kampus atau kantor-kantor. Ya, ada yang udah pernah ke sana? Ada yang belum? Ada yang udah belum ke Alpha Express? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Udah. Ya. Udah. Wih, Pak Ilyas sudah. Gimana Pak di Alpha Express rasanya? Lebih bersih, Oke, lebih bersih ya dibandingkan Alpha Media. lebih dan rapi Alpha. lah Bu lah. Oke, lebih rapi. Kalau Alfa kan letter U ya. Hmm, Dia keluar masuk harus letter U. Kalau Express itu letter R Bu. letter L. Oke. Mungkin tiap peletakan Alpha Express ekspedisi, Bu. Apaan? bukan sama. Isinya Oh. barang-barang retail juga. Cuma bedanya apa? Bedanya itu biasanya teman-teman yang mau belajar itu ada wifi gratis di sana. Di sana disediakan kursi. Kayak model Indomaret Point ya, kayak Bu? Indomaret Point Kayak kali. Indomaret Point, Indomaret Point. Ya, Indomaret Point tapi lebih apa ya? Lebih tinggi lah kayak Sevel Eleven. Ya. Kalau Ya. saya pernah Bu masuk ke Alpha Express itu lebih dominan makanan-makanan yang jadi gitu sih Bu, yang udah ada apa namanya kayak penghangat microwave-nya gitu, jadi tinggal masukin dan dia lebih cepat, pelayanannya lebih cepat sih Bu. Kalau menurut saya Iya, pelayanannya lebih cepat, jadi kalau ada pelanggan itu nggak lama gitu. Oke. Jadi ada strateginya mereka. Itu targetnya kemana sih, sama-sama Alpha, tapi mereka melihat strategi pemasarannya. Oke, jadi mereka adalah saudara kandung, ya, beda yang diasuh aja, beda yang satu bapak, yang satu ibu. Oke, Vivo dan Oppo. Teman-teman ada yang pengguna salah satu handphone ini? Saya. Oke, Bu. Mas Salman. Mas Salman Y18. handphonenya apa? Vivo apa Oppo? Vivo Y18, Bu. 15 Oke. atau 18 sih? Level bawah, Bu. Level bawah, mau level atas tergantung pemakainya sih, mau setinggi apapun kalau Sesuai nggak kebutuhan aja, Bu. Iya, betul, memorinya. sesuai kebutuhan. Saya WhatsAppan dikit udah langsung penuh memorinya, Bu. Karena Chandra yang di WhatsApp banyak, jadi penuh. Oke, Vivo dan Oppo. Sekarang pertanyaan saya, apakah mereka saudara atau tidak? Tidak. Tidak, kenapa? Karena beda merek. Karena beda merek. Terus ada lagi pendapatnya? Kayaknya sama Bu ya dari ini. Dari apanya, Pak Naga? Pernah dengar dari satu induk perusahaan yang sama kayaknya Bu. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Oke, ada dua jawaban ya. Kalau Chandra bilang beda, pesaing. Tapi kalau Pak Naga bilang satu induk yang sama. Jadi jawaban yang benar adalah Harganya beda, Bu. ini. Harganya beda. Aku kayaknya nggak beda jauh deh. Tipenya kali kamu membandingin tipenya yang jauh perbandingannya. Ya kalau Bagusan perbandingan tipenya, kalau yang baru keluar sama yang lama, pasti ini apa namanya harganya beda. Tapi tampilan stand-nya sih kadang hampir sama sih. Sama karena ya mereka satu orang tua. Iya, cuman beda nama doang. Oke. Jadi gini teman-teman. Dalam perusahaan itu kadang bikin produk yang kesannya adalah pesaing. Vivo dan Oppo kesannya adalah pesaing. Coba kalau misalnya teman-teman lihat lagi, ketika Vivo ngeluarin produk, Oppo juga akan mengeluarkan produk. Ketika Oppo mengeluarkan produk tipenya, misalnya tipe 1 gitu lah. Nah, Vivo akan mengeluarkan sama. Jadi kalau teman-teman lihat, modelnya sama kok. Bandingin aja. Semuanya sama. Dari kamera ke kiri-kiri, yang satu muncul, akhirnya Vivo juga muncul ya. Kalau masih ingat saya, Oppo dulu yang pertama, yang apa? Kamera flip muncullah ketika kamera depannya, lalu Vivo muncullah produk
Itu adalah strategi marketing mereka. Ya, jadi kesannya adalah pesaing, padahal mereka satu induk yang sama. Kenapa? Salah satunya adalah buat daya tarik konsumen. Ya, daya tarik konsumen. Kalau kita nggak memunculkan, kita nggak punya pesaing nih, gimana cara orang tertarik untuk beli produk kita? Kita munculkanlah pesaing sendiri. Ya, contoh, kalau teman-teman lihat, kalau nggak salah ya, tolong dicek lagi, Indomie dan Sarimi. Itu satu induk yang sama. Kenapa dimunculkan itu? Kenapa Vivo dan Oppo dimunculkan? Kenapa Indomie dan Sarimi dimunculkan? Karena tujuannya ketika orang mau beli, mungkin yang tadi dibilang siapa tadi, harganya mahal, misal contoh Oppo mahal, Vivo lebih murah. Berarti orang-orang ekonomi menengah bawah, dia mampu untuk beli Vivo dibandingkan Oppo. Sama kayak Indomie dan Sarimi. Indomie dan Sarimi punya harga yang berbeda. Kenapa? Karena mereka mau orang-orang beli produknya kita, yang satu buat level yang mohon maaf, yang harganya lebih murah, yang satu yang lebih mahal. Jadi produksi yang kita jual, itu income-nya jadi lebih. Jadi ada strategi promosi yang memunculkan pesaing. Yang kesan orang melihat pesaing, tapi sebenarnya itu bukan. Jadi Vivo dan Oppo adalah satu perusahaan induk yang sama, yaitu BBK dan Electronic Corp. Siapa yang muncul? Targetnya berbeda sebenarnya dulu. Oppo itu pangsanya adalah di luar Tiongkok atau pasar internasional. Namun kalau Vivo itu adalah fokusnya di dalam negeri sendiri, yaitu Tiongkok. Namun makin yang melebar, mereka mau meluaskan perusahaan, akhirnya mereka meranah juga di luar Tiongkok atau di pasar internasional. Lalu muncullah pesaing seperti itu. Jadi kadang suka hati-hati, kalau bukan hati-hati ya memang seperti itulah perusahaan. Jadi kesannya adalah pesaing, padahal mereka satu induk yang sama. Itu adalah strategi marketing. Nah, ada lagi juga, tolong dikoreksi lagi, kadang juga kita menjual produksi makanan, awalnya si boba lah, minuman si boba, lalu kita menjual tahunya. Tahunya adalah tahu, kalau nggak salah tahu go atau tahu apa, tahu kriuk ya, saya lupa. Lalu kalau makanannya adalah yang bowl, modelnya itu makanan apa saya lupa. Dan yang kalau mau ininya, snacknya itu misalnya snacknya A, itu adalah satu induk yang sama. Jadi dia mau memperluas perusahaannya dengan cara menjual produksi barang-barang yang berbeda, tapi ada juga yang produksi barang yang sama. Yang sama kesannya adalah pesaing. Jadi kalau Vivo dan Oppo, teman-teman lihat lagi iklannya, lihat lagi handphone-handphonenya, jenisnya, itu sama, nggak ada yang beda. Yang beda hanya warna sih sebenarnya ya biasanya. Sehingga muncullah strategi pemasaran, salah satunya menarik perhatian. Jadi menarik perhatiannya gimana sih? Ya udah memunculkan pesaingnya tersendiri. Oke. Selanjutnya ini adalah terakhir, ini adalah konsep planogram. Konsep yang sering kita lihat di supermarket dan di Indomaret. Kalau teman-teman ingat, saya sering nanya sama teman-teman atau pernah ngomong, kenapa sih Kinder Joy, coklat, permen itu munculnya ditaruhnya di depan kasir? Aduh, itu mah bener-bener bikin emosi ya. Kadang kalau kita bawa anak kecil gitu kan. Kenapa sih? Nah, ini adalah jawabannya. Ini adalah konsep planogram. Kenapa dia nggak diletakkan, nggak di depan kasir, di belakang lah? Dia nggak akan kebeli kalau di belakang. Ya, strateginya gini. Kenapa harus di depan kasir? Karena kalau anak kecil kita pas bayar, anak kita minta Kinder Joy, ngerengek, ya, kita nggak kasih, kan akan menghalangi antrian di belakang. Dan emosi kita jadinya, ayo deh beli deh biar cepet gitu kan. Karena kan pandangan orang yang antri itu udah kayaknya auranya gimana gitu, udah cepetan apa Bu, udah tinggal cuma 10.000 doang gitu kan, orang gitu kan.
Ketika anak kecil minta permen di depan matanya, ya, itu seperti itu. Itu adalah targetnya dari strategi marketing. Kenapa sih permen coklat Kinder Joy harus sejajar berdirinya setinggi anak? Karena target mereka adalah anak-anak. Anak-anak kan tingginya segitu. Ya, di bawahnya si kasir. Ya, di depan tuh tinggi-tinggi anak-anak kan segitu tuh. Jadi pandangan mereka pas di ke kasir langsung, Kinder Joy ini gitu kan. Atau coklat nih, mama minta coklat, nggak beli. Gitu. Kalau nggak dikasih, udah pandangan orang yang ngantri panjang kan bakal sinis gimana gitu ya. Nah, akhirnya kita beli. Dan itu adalah strategi marketingnya. Jadi nggak sembarangan naruh ternyata. Ya. Kenapa nggak di samping atau di belakang? Karena kalau di belakang masih ada cara untuk negosiasi ke anak. Ya, masih ada negosiasi. Mau dia nangis, muter-muter, ya, udah biarin aja, kita ngeliatin aja dari jauh gitu kan. Ntar juga berhenti gitu kan. Setelah berhenti baru deh kita jalan ke kasir. Aman tuh. Ya. Nah, itu nggak akan ngaruh. Jadi penjualan coklat permen itu nggak akan laku kalau ditaruh di situ. Makanya ditaruh di depan kasir dan tingginya sejajar dengan anak-anak. Itu adalah konsep planogram. Oke. Kenapa sih makanan bahan-bahan pokok yang sering dibelanja ibu-ibu belanja bulanan itu posisinya nggak di depan, pasti di sudut atau di belakang? Kenapa? Karena kita kan tujuannya beli apa sih kalau bulanan? Ya, susu, makanan, terus cuci baju, ya, sabun-sabun cuci baju, kebersihan badan dan yang lainnya. Ya, kita akan muter. Dari muter kita keliling, setidaknya kita ngelirik yang tadinya nggak mau dibeli jadi beli. Makanya kalau belanja bulanan yang targetnya cuma beli A, B, C, D, akhirnya belinya sampai Z. Ya, itu adalah teman-teman secara nggak langsung pengaruh konsep planogram ini terpengaruh oleh kita. Ya. Terus sering nggak sih perhatikan rak-rak itu sering berubah. Yang tadinya di kiri di kanan, yang tadinya di belakang ke depan. Atau yang konsep promo-promo, diskon-diskon itu di depan kasir atau yang lainnya, yang kelihatan lah kita masuk langsung ada tulisan promo. Itu adalah targetnya, adalah strateginya. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya orang sudah hafal tata letaknya, orang akan datang udah ambil. Orang datang ambil langsung tujuannya. Tapi kalau kita ubah konsepnya, orang yang tadinya ke kanan akhirnya berubah ya, akhirnya pindah ke kiri. Pas ke kiri ngelihat kiri kanan ada yang bagus juga nih gitu kan, akhirnya beli dan yang lainnya. Sama hal kalau naruh penempatan tulisan diskon, apalagi kalau beli sabun cuci gratis piring cantik, ya itu rata-rata tata letaknya nggak akan di bawah, mereka akan di tengah atau sejajar dengan tinggi wanita. Ya, tingginya wanita tuh dianggaplah tingginya seberapa lah ya, 156 atau 8 atau yang lainnya gitu kan. Ketika datang ada promo nih, padahal niatnya nggak beli Soklin, ya, akhirnya jadi Rinso karena ada promo dan yang lainnya. Itu adalah konsep planogram. Ya, jadi kalau teman-teman nanti punya usaha, ini akan dikaitkan. Ya, terus kenapa sih susu barengan dengan susu? Gitu. Kenapa nggak campur? Ya, itu nggak boleh. Mereka ada aturannya. Ya, sabun-sabun kalau kotak-kotak tuh gimana? Botol-botol, cairan yang ada gasnya dan yang lainnya, mereka punya peletakan. Tidak hanya di Indomaret dan Alfamart. Konsep planogram juga terjadi di mall. Ya, kalau teman-teman datang ke mall, rata-rata bawah tuh apa sih tempatnya? Ke tengah itu biasanya baju dan yang lainnya. Ada yang tempat makan itu di paling atas. Kenapa di paling atas? Karena tujuannya kalau orang ke mall tuh biasanya kadang suka langsung cari makanan, nggak ngelihat baju-baju atau toko-toko yang lainnya, gitu kan? Kenapa sih suka perhatiin nggak sih kenapa tempat mainan anak-anak depan eskalator? Itu adalah targetnya. Ketika kita naik eskalator, kita bawa anak ngelihat, udah dapat. Jadi anak akan, mah masuk ke toko ini aku mau beli ini. Atau yang sekarang tempat mainan anak-anak itu biasanya nggak jauh
dari eskalator atau lift. Karena kalau terlalu jauh, orang tua bisa ngajak muter. Nah, kalau dekat eskalator, mau nggak mau kan ngelewatin. Itu saya pernah ngalamin. Saya bawa ponakan saya, aduh gimana nih, padahal lagi pandemi, kita bukan nggak ngizinin ini, cuma karena pandemi kita ngeri main anak-anak gitu. Ya, udah Kak, kita muter aja mau nggak mau, gitu kan. Tapi tetap aja muter-muter kena juga. Gitu. Itu adalah konsep planogram. Sama kayak sekolah, sebenarnya mempunyai konsep planogram. Kenapa sih lab ini harus sebelahan dengan lab ini? Kenapa sih perpustakaan sebelahan dengan ini dan yang lainnya? Karena melihat komposisi letaknya. Aman nggak buat anak? Sesuai nggak targetnya dan yang lainnya. Oh, teman-teman, letak sekolah. Kenapa sih pintu masuknya atau gerbang masuknya harus di posisi ini? Kenapa nggak di sebelah ini? Itu juga termasuk dalam konsep planogram. Ya, melihat tata letak. Oh, kenapa sih nggak ini? Karena nggak bagus seperti ini dan yang lainnya. Dan jadi, habis ini PR-nya adalah teman-teman ke Indomaret, ke Alfamart, ngecek ya konsep-konsep letaknya, kira-kira di sini dan di sini. Terus ngecek lagi, karena saya orang kepo juga, melihat kok susu ini pindah ke kiri ya, kayaknya di kanan dan yang lainnya. Kenapa sih harus dipindahkan? Alasannya adalah satu, biar barang itu laku. Ketika barang itu yang tadi di belakang nggak laku, dia akan dipindahkan ke depan. Kalau ke depan, orang jadi ngelihat, oh ada produk A, toh ternyata harganya lebih murah ya dibandingkan produk B. Jadi saya lebih baik diproduksi A itu. Kita nggak tahu nih, kadang kita nggak sadar ada produk itu. Sehingga terjadilah seperti jadi kayak hal-hal itu adalah yang sering dilakukan pada produk-produk retail, ya di mall juga termasuk melakukan konsep planogram dan yang lainnya. Itu saja hari ini. Review dan tadi kasusnya, mungkin teman-teman ada yang mau sharing cerita atau yang lainnya, atau mau diskusi? Baik Ibu, saya mau sharing. Boleh, silakan. Pertama tadi tentang yang materi ke-13 tentang brand awareness gitu. Itu kan pasti hal-hal yang sudah melekat banget ya sama kebutuhan kita gitu. Kadang kalau minum kita Aqua gitu, mie, Indomie lah atau apa dan lain sebagainya. Kemudian yang mau saya tanyakan, apakah brand-brand yang memang sudah melekat ini, yang udah termasuk brand awareness dalam kehidupan kita ini, apakah bisa sewaktu-waktu itu reputasinya menurun gitu? Jika mungkin ada rekam jejak yang jelek gitu, seperti Aqua nih. Kemarin yang waktu itu Presiden Perancis sempat ini kan, nah Aqua kan sempat diboikot. Nah, apakah sampai sekarang reputasinya terus menurun atau itu cuman di waktu itu aja gitu? Cuman pada saat itu aja, sekarang udah normal lagi gitu. Apakah untuk produk-produk yang lain bakal terjadi seperti itu juga atau enggak? Kemudian yang kedua mungkin boleh dijelaskan kembali, review kembali untuk tugas akhirnya Bu. Khawatir masih agak rancu gitu. Mungkin biar bisa disampaikan lagi dari sumbernya. Makasih. Siap. Brand awareness, apakah mereka bisa anggaplah brand image-nya berubah? Itu brand awareness-nya yang tadinya kita kalau mau minum Aqua, akhirnya kita berubah menjadi Fit dan yang lainnya. Bisa. Kenapa? Karena balik lagi ke image-nya. Ketika image-nya itu berubah menjadi hal yang negatif, orang-orang akan menganggap produk itu jelek, nggak baik, sehingga dia akan lama-lama dilupakan. Ya, contoh dulu seingat saya namanya ada produk Ajinomoto. Ya, itu adalah pesaingnya kalau nggak salah Royco. Ya, sebelum Royco muncul, sama-sama sudah muncul, orang akan lebih milih Ajinomoto. Sama-sama penyedap. Namun kasus Ajinomoto kalau nggak salah adalah ada kandungan barang itu kandungan babinya kalau nggak salah ya. Sehingga Ajinomoto bukan mati ya, tergeser karena persepsi pandangan konsumen sudah jelek melihat Ajinomoto. Nah, pesaing Ajinomoto itu siapa sih? Adalah Royco. Sehingga Royco lah muncul. Ya, jadi bisa nggak turun? Bisa sekali.
Nah, kayak misalnya kemarin Aqua. Sebenarnya Aqua itu brand awareness-nya di Indonesia aja sih yang Aqua apa-apa kalau minum Aqua dan yang lainnya. Sudah bergeser kah? Sudah sebenarnya secara tidak langsung. Teman-teman perhatikan minuman-minuman mineral, walaupun kalian nyebutin Aqua, tapi yang datang minuman yang merek yang lain. Ya. Itu perlahan-lahan membuat produk itu menjadi dilupakan atau dikesampingkan. Kenapa saya bilang kesampingkan? Karena gini, walaupun kita ngomong Aqua, yang datang le mineral atau fit. Nanti lama-lama kita akan ingat hal itu, produk yang itu. Oh, fit. Oh, ternyata ada produk minuman mineral water, itu produknya fit. Lama-lama kita akan nyebutnya fit. Ya. Contoh Pepsodent. Pepsodent sebenarnya sudah tergeser dengan pasta gigi yang lainnya. Ya, Ciptaden atau Oral-B atau yang lainnya. Ya, sekarang sudah jarang orang ngomong Pepsodent. Mereka kan ngomong pasta gigi atau merek yang lainnya. Oh, saya mau contoh kayak gigi untuk sensitif. Yang nyantol adalah Sensodyne ya, kalau nggak salah ya. Ya, ada sebenarnya banyak produk-produk, tapi seperti itu. Nah, kenapa bisa berubah atau misalnya bergeser? Kalau misalnya Aqua itu tidak melakukan perbaikan atau memberikan inovasi. Jadi kalau mineral water ya Aquanya gitu saja, packagingnya gitu aja. Kan lama-lama orang jadi bosan dan lupa. Makanya kadang produk-produk kayak contoh Pepsodent ya, kenapa sih Pepsodent itu muncul berbagai menu ya, buat gigi berlubang, buat ini, dan buat ini. Tujuannya apa? Memperkuat lagi brand awareness-nya pada produk itu. Oh, kalau saya gigi berlubang, saya Pepsodent-nya A. Kalau ketika saya kalau gigi itu apa lagi sih? Misalnya memutihkan gigi, pakai Pepsodent yang merek B dan yang lainnya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, Aqua itu sering banyak mengubah, bukan sering mengubah ya, membuat limited edition packaging-nya. Ya, ada yang kalau nggak salah kemarin itu tentang budaya Indonesia, kalau nggak salah ya, atau misalnya lagi tren Doraemon, itu bisa jadi modelnya packaging-nya ada Doraemon, limited edition-nya, ya, dan yang lainnya. Bisa nggak bergeser? Bisa. Ya. Kayak sekolah dulu, mohon maaf kalau misalnya di sini ada yang ngajar di Al-Azhar. Al-Azhar itu sekolah Islam lah, pasti orang lihat. Tapi lama-lama bisa bergeser. Kira-kira saya mau sekolah anak saya yang berbasis Islam itu kemana sih? Selain Al-Azhar, ya sekolah A, B, C, D. Bisa nggak kegeser? Bisa, tergantung citra si Al-Azhar ya tersebut. Kayak misalnya, dulu yang kasus pelecehan seksual anak didik ya, yang di sekolah internasional JIS, Jakarta International School kalau nggak salah ya, itu orang tua kalau teman-teman tahu itu adalah sekolah unggulan untuk level internasional. Yang unggulan pasti karena levelnya udah bagus deh kalau JIS. Jadi kalau udah masuk JIS itu keren. Nah, efek dari kasusnya itu akhirnya jadi jelek dan akhirnya sebenarnya memberi rezeki lagi ke sekolah-sekolah lain. Ya. Dan itu juga termasuk mengubah brand awareness-nya ke konsumen. Kayak sekarang teman-teman kalau ditanya mau misalnya ayam fried chicken itu mau apa? Sudah tidak ada orang jawab semua sama McD. Dulu semua nganggap makannya McD. Sekarang sudah berubah. Ya, sekarang macam-macam lah. Ada KFC, ada Wendy's, ada yang lainnya dan yang lainnya. Berarti itu menunjukkan brand awareness pada produk itu mulai bergeser. Tapi gimana kita menguatkan brand awareness-nya, yaitu dengan program-program kita. Evaluasi lagi. Kayak sekolah, kira-kira evaluasinya apa sih, dan yang lainnya. Ya, kemarin saya sempat observasi ya, studi banding lah, penelitian lah yang tentang bullying. Ternyata di Pare itu banyak terjadi bullying secara tidak langsung ya, mungkin menganggap anak-anak itu bercanda, ternyata mereka baru tahu kalau itu adalah
termasuk bullying. Ketika saya, mohon maaf, menyindir A fisiknya atau menghina A, gitu, itu kan termasuk bullying verbal. Nah, mereka ternyata baru tahu kalau itu termasuk bullying. Nah, bisa nggak mencoreng branding sekolahnya? Bisa. Ya, kenapa? Karena orang tua akan melihat citra sekolahnya tersebut. Oh, sekolah ini nggak aman. Atau gini, contoh, mohon maaf, kasus di SMP 127 ya, Jakarta, yang kalau nggak salah ya, daerah Jakarta, yang anak murid bunuh diri di sekolah, lompat dari gedung sekolahnya. SMP negeri 127 apa ya, saya lupa, mohon maaf kalau misalnya salah, ntar evaluasi lagi, searching lagi. Itu jadi jelek sekolahnya. Padahal itu sekolah unggulan, sekolah bagus lah untuk negeri. Ya, pusatnya di situ. Bukan pusatnya, maksudnya ya namanya negeri, orang tua maunya di situ. Karena kasus seperti itu, orang tua akhirnya mengundurkan diri atau memikirkan 2 atau 3 kali. Kenapa? Karena ternyata mungkin pas diselidiki di sana tidak ada program untuk penyuluhan bullying. Ternyata di sana guru-guru tidak peka terhadap anak-anak. Kenapa dibilang tidak peka? Ternyata anak yang melakukan bunuh diri itu sudah menunjukkan dari awal. Murung, jarang semangat untuk sekolah, ya, jarang cerita, atau sebenarnya kita sering dengar kok secara nggak langsung kayak anak ini sebenarnya sering diledekin oleh teman-temannya. Cuma, guru-guru di sana mengabaikan, hanya anggap bercanda. Sehingga brand awareness di sekolah di situ akan jadi citranya jadi jelek. Dan orang tua jadi mikir 7 2 kali. Ya. Sekarang, mohon maaf, kasus yang sekarang baru-baru ini, pesantren, ya, pesantren, brand awareness di orang tua. Kalau coba teman-teman cari tahu lagi, apa sih pandangan pesantren ke orang tua? Kenapa sih anak-anak nggak dimasukkan pesantren? Karena pasti bilangin, berilah anak saya nanti tiba-tiba di sana nggak diginiin, diperlakukan seperti itu. Padahal sebenarnya oknum, tapi efeknya ke pesantren semuanya. Bisa bergeser kah? Bisa. Jadi kemungkinan karena banyak kasusnya pelecehan seksual, mohon maaf kalau takut salah, di pesantren dan yang lainnya atau kekerasan, sehingga pesantren bisa memunculkan image yang tidak baik, dan pesantren jadinya daya tarik untuk orang tua menyekolahkan anak dari pesantren akan berkurang. Lama-lama bisa pesantren itu hanya dianggap sejarah saja. Ya, karena kenapa? Karena orang tua tidak percaya lagi ketika anak saya disekolahkan di pesantren. Padahal saya menyekolahkan anak saya untuk didik agama dan pendidikannya. Tapi ternyata di sana mereka dilakukan, mohon maaf, pelecehan seksual. Itu bisa merubah image-nya. Paham Pak Salman dan yang lainnya? Ya Ibu, makasih. Sangat. Ya, oke. Terus ada lagi juga kayak, mohon maaf, kayak guru-guru ada juga kan melakukan pelecehan seksual. Karena saya ngeliat, itu ngeri banget ya, jangan sampai. Dan itu menjadi citra jelek. Kenapa saya bilang brandingnya jadi jelek? Karena kalau namanya udah masuk berita, nama sekolah kita muncul. Kalau udah muncul, itu deg-degannya minta ampun. Karena biasanya jumlah peserta didik akan menurun. Tapi bisa nggak sih naikin? Bisa. Bisa sekali kalau menaikkan. Lihat dari mana? Lihat cara sekolah menanganinya kasusnya. Kalau sekolah menutupi, membantu si pelaku ditutupi, ya, kasus itu ditutupi, orang tua atau masyarakat melihat, wah, sekolahnya tidak terbuka dan tidak ada tindak lanjutnya. Tapi kalau misalnya sekolah mengakui ada kesalahan di situ, lalu kita menindaklanjuti guru tersebut, lalu apa yang harus kita lakukan untuk si peserta didiknya, itu orang tua juga melihat sisi positifnya. Oh, berarti sekolahnya kalau ada kasus, mereka terbuka dan mereka mau mengakui kalau ada kesalahan dan mereka melakukan evaluasi. Jadi ketika orang tua mau masukin juga, yang tadinya mikir 5 kali, bisa lah lumayan lah berkurang jadi 3 kali. Oh, nggak apa-apa deh di sekolah di sana, berarti masih bisa untuk kerjasama, terbuka dalam hal apapun itu. Ya, sama kayak misalnya sekarang lagi rame kasus sama pelecehan seksual di perguruan tinggi. Saya baca
itu netizen itu sebenarnya nuntutnya adalah bukan menjelekkan sistem universitas, tapi menuntut tindakan dari universitas ke dekan tersebut. Karena dilihat ternyata dekan tersebut masih mengajar dan statusnya masih dosen, harusnya ditindaklanjuti. Makanya image sekolah universitas itu jadi jelek. Gitu. Oh, ternyata mereka menutupi. Menjaga nama baik itu bukan menutupi, tapi mengakui kesalahannya. Ketika kita nanti, mungkin Pak Salman nanti jadi yayasan, jangan sampai sih ya, jangan sampai ketika ada kasus, bukan jangan sampai jadi yayasan ya, bukan, jangan sampai ada kasus ya, jangan sampai ada kasus, bagaimana nanti Pak Salman membuka peluang atau bagaimana cara menangani masalah tersebut. Sehingga pandangan orang tua, kepercayaan, ya, brand awareness itu muncul dari brand image dan brand trust. Itu kepercayaan orang tua. Kalau kepercayaan dan image-nya sudah jelek, awareness kita jadinya jelek. Mikirnya udah jelek sekolah. Oh, sekolahnya, mohon maaf, sekolahnya Pak Salman udah nggak bagus deh. Di mata masyarakat tuh nggak akan bagus. Mau gimana pun tetap jelek. Salah satu caranya untuk memperbaiki adalah ganti nama, ganti brand, dan yang lainnya. Ya, kalau di daerah Pondok Gede di Jatirahayu, ya, ada rumah sakit yang punya image sudah jelek di mata masyarakat. Gimana cara ngebangkitinnya? Mereka munculkan gedung baru, apa bukan gedung ya, bentuk yang baru dari rumah sakit itu dan nama. Nah, jadi jangan heran kalau mohon maaf, ada sedikit inilah, ada mikirnya apa sih, berpikir negatif, nggak masalah sih kalau misalnya, wah kok kayaknya ini gedung dulu rumah sakit A deh, kok tiba-tiba rumah sakit B. Berarti dia mau memperbarui image-nya dengan cara apa? Seperti itu, ganti nama, ganti semuanya dan yang lainnya. Sehingga orang-orang jadi lupa image rumah sakit yang tadinya jelek. Jadi padahal sebenarnya cuma ganti, bahasanya ganti rumah lah. Pelayanannya nggak tahu juga dia udah berubah apa enggak. Ya, saya nggak tahu. Saya taunya kenapa kok ini ganti dan yang lainnya kita cari tahu ternyata sebenarnya masih perusahaan yang sama, rumah sakit yang sama, manajemen yang sama, pemilik yang sama, cuma beda covernya aja. Kenapa? Karena image rumah sakit itu sudah sangat jelek di mata masyarakat sekitar. Oke. Paham sampai situ? Lanjut tugas. Ingatin saya, Nisa, untuk saya kirim alamat rumah saya. Jadi teman-teman kirim dalam bentuk CD atau flash disk. Ya, cari yang murah saja sesuai finansial, cari ekspedisi yang paling murah sesuai finansial. Saya tidak mau membebankan hal finansial ke teman-teman. Dalam flash disk itu atau CD, tolong dicek dahulu sebelum dikirim. Karena kadang kejadian sudah kirim ternyata filenya kosong. Ya. Mohon maaf, saya sebelum itu saya bilang dulu, mohon maaf flash disk dan CD-nya saya tidak kembalikan. Ya, takutnya ada berpikir, oh enak nih, Wilma dapat flash disk gratis gitu. Makanya saya bilang cari yang murah aja, kalau saya mahal-mahal. Terus di dalam flash disk dan di dalam flash disk dan CD itu ada proposal. Proposalnya nggak jauh beda soal UTS nomor 1. Itu yang saya lihat ya, segmentasi pasarnya, brandnya, ya logonya. Produknya apa sih dan yang lainnya, cara mengiklannya kayak gimana dan lain-lain. Kedua adalah video promosi. Sekreatif teman-teman, mau ada modelnya nggak masalah. Atau sekarang lagi trennya modelnya unboxing. Jadi pura-pura kita beli produknya itu, padahal sebenarnya kita ngejual. Pura-pura unboxing, padahal kita ngejual produknya. Ya, atau yang lainnya dalam bentuk video. Kedua adalah flyer atau gambar. Ya, saya butuh videonya dan gambarnya. Kenapa sih saya butuh gambar juga? Karena buat teman-teman, kali aja produk yang kalian buat untuk UAS ini bisa kalian jual buat diri kalian sendiri. Jadi bisa, tadinya saya baju, ya baju terus saya bordir dan yang lainnya. Kayaknya bagus juga nih, akhirnya kalian jual. Itu nggak masalah. Oke.
Dalam proposal, saya ingat lagi, balik lagi ke proposal, tolong peran sertanya dijelaskan. Saya sangat menghargai perannya maupun hal yang kecil. Contoh, di kelompok Panaga ada Panaga, Agung, Monika. Panaga jadi apa sih? Oh, Panaga jadi modelnya. Monika jadi apa? Monika jadi juru ketiknya, ya, ngetik di proposalnya. Agung jadi apa? Jadi ngeprintnya. Itu saya menghargai. Daripada sama sekali tidak ikut serta. Cuma apa namanya bahasanya? Cuma numpang nama. Ya. Saya menghargai hal kecil. Mau jadi modelnya aja nggak apa-apa, disertakan. Panaga berperan sebagai model. Monika berperan sebagai misalnya mengetik proposal atau membuat proposalnya. Agung berperan sebagai ngeprint proposal. Nggak usah di-print, sorry. Beli flash disk, ngirim si flash disknya itu ke rumah saya, itu buat saya ada perannya. Ya, pembagian tugas. Atau misalnya Agung bikin videonya ketika Monika sudah bikin proposalnya, Panaga jadi modelnya, yang bikin video siapa sih, yang edit video adalah Agung. Itu adalah peran sertanya. Jangan tiba-tiba ada muncul Chandra. Chandra nggak ada peran sama sekali. Chandra bagi saya nggak ada nilainya. Jadi mohon maaf, walaupun satu kelompok, ya kalau nggak ada peran sertanya, saya akan kasih nilai yang berbeda. Jadi jangan protes. Kok saya satu kelompok sama Panaga, saya Monika dan Agung gitu. Kok Chandra misalnya dapatnya E. Ya, saya bilang saya nggak akan ada nilai A, nggak ada nilai C. Saya akan kasih nilai A, B, dan E. Hanya 3 itu saja. Ya. Kalau C nanggung, buat saya nanggung banget kalau C. Lebih baik langsung E. Nah, kok kenapa sih Chandra dapat E? Oh, ternyata Chandra itu tidak berperan serta dalam mengerjakan UAS. Berarti kan dia nggak ngerjain UAS. Kalau nggak ngerjain UAS, berarti kan nilainya kan kosong. Kalau kosong, mau saya kasih nilai apa untuk bisa dapat A? Atau misalnya dapat B? Pasti akan secara tidak langsung dapatnya nilainya E. Orang cuma UTS sama tugas yang kemarin. Saya lihat lagi kan tugas, belum tentu semuanya ngumpulin. Ada yang tidak. Ya, kalau absensi saya menghargai, saya mohon maaf. Kalau absensi saya masih menghargai teman-teman. Saya anggap semuanya masuk. Ya, saya menghargai, ada yang masih bekerja dan yang lainnya, makanya pasangan minta di-record. Ya, bagi saya hasil record itu dipelajari oleh teman-teman yang tidak masuk. Oke. Jadi yang saya nilai adalah seperti itu. Jadi proposal, dalam proposal ada isinya, ya, isinya yang berkaitan tentang soal UTS nomor 1, itu yang saya lihat. Kedua adalah peran serta teman-teman, perannya apa aja sih, Pak Salman, Pak Naga, dan yang lainnya. Mau hal sepele pun saya hargai, karena ikut berpikir, ikut kontribusi. Lalu yang kedua, video di dalam flash disk atau CD-nya. Dan yang terakhir adalah gambar. Tidak perlu kirim produknya. Saya tidak mau memberatkan teman-teman. Ya, bagi saya, teman-teman sudah membuat produknya, sudah mencoba produknya tersendiri, sehingga bisa menjelaskannya. Karena Mas tadinya kalau saya berharap Mas bisa offline, ternyata tetap tidak bisa. Jadi ya udah kumpulin aja. Kapan kumpulinnya? Udah dapat jadwal belum? Saya belum lihat jadwal saya. Nanti cek lagi. Kalau nggak salah mulai 10 Januari kita sudah ujian. Anggap kita tanggal ujiannya adalah 15. Yang tertera di ujian kewirausahaan adalah tanggal 15 Januari. Berarti teman-teman harus kirim sebelum tanggal 15 ke rumah saya. Saya ekspedisi itu biasanya sekitar 2 atau 3 hari. Ya normal kalau sampai tepat waktu adalah 2 atau 3 hari. Berarti tanggal 15 mundur aja 3 hari sebelumnya. Kenapa saya bilang harus 15? Karena bagi saya itu adalah tanggal ujian. Lewat tanggal 15 berarti anggap itu tidak mengikuti ujian. Oke. Contoh, saya udah kirim tanggal 13. Tapi sampai 15 saya belum sampai. Saya akan ngecek tanggal resinya dikirimnya kapan.
Kalau teman-teman kirimnya tanggal 15, berarti bagi saya teman-teman tidak mendengar aturan yang telah saya berikan. Kalau 15 berarti kan nanti sampainya sekitar tanggal berapa sih? Ya 16-17-an lah. Kecuali ekspedisi yang langsung di hari H itu nyampe. Kenapa dikirim ke rumah saya? Karena kalau di rumah saya masih bisa ngecek ke orang rumah siapa saja yang sudah terima. Kenapa saya nggak kirim ke kantor? Kadang kalau di kantor nggak terjamin siapa yang nerimanya. Takutnya satpam, ntar satpam saya tanya, enggak bukan saya Bu, ini. Nah, data kalian hilang tuh. Itu yang takutnya seperti itu. Dan terakhir yang tadi saya bilang, nggak usah barangnya saya nggak mau ngeberatin. Makanan atau produknya nggak usah dikirim ke saya. Yang saya butuhkan hanya flash disk atau CD yang isinya adalah proposal, video, dan gambar. Paham sampai situ teman-teman? Oke, baik Ada Ibu. yang mau ditanya? Alhamdulillah sangat jelas. Oke. Jadi tercerahkan alhamdulillah. Oke. Modelnya bebas ya. Saya tidak mau memberatkan, sekreatif teman-teman buat video ya. Kreatif teman-teman bikin gambar. Terus proposalnya saya membebaskan, mau ukurannya Times Roman, Arial, dan yang lainnya. Yang penting jangan tulisan Arab. Mohon maaf, saya belum bisa bacanya. Baca Arab bisa sih Al-Quran. Cuma kalau misalnya ini, pakai bahasa Indonesia saja. Gitu. Jangan pakai bahasa asing juga, bahasa Inggris, biar saya nggak mikir lagi pas baca. Gitu kan. Terus modelnya bebas, mau kayak gimana, flash disknya merek apa, terserah, yang penting sesuai finansial. Oke? Ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanya lagi? Mau ucapin terima kasih aja Ibu untuk dedikasinya selama 1 semester di mata kuliah kewirausahaan. Kita juga mohon maaf apabila banyak kata-kata atau sikap kurang berkenan. Sekaligus minta doanya biar kelancaran kita semua dalam perkuliahan. Amin. Amin ya Allah. Saya jadi pengen nangis. Saya kadang suka jujur ya, saya senang kelas teman-teman tuh. Jadi hari Kamis tuh bikin saya walaupun malam jadi semangat ngajar karena alhamdulillah feedback teman-teman tuh, aduh jadi pengen. Mohon maaf saya tuh orangnya cengeng. Feedback teman-teman tuh bagus banget buat saya buat menghargai walaupun dengan kondisi lagi di jalan atau misalnya masih kerja dan yang lainnya, itu saya menghargai apapun itu, dan alhamdulillah teman-teman mau kalau misalnya izin saya tidak bisa masuk, masih menghargai seperti itu. Terima kasih juga ya. Saya berharap, saya yakin sih materi yang saya tidak bisa 100% kalian terima, atau bukan terima ya, kalian paham. Saya yakin tidak 100%. Karena saya belajar kewirausahaan itu juga by proses yang lumayan. Ya, tapi pengalaman-pengalaman itu jadi pelajaran. Terus sebenarnya materi kuliah ini memang bukan materi kuliah utama di PAI, ya, Pendidikan Agama Islam. Tapi kita lihat sisi positifnya. Kenapa sisi positifnya? Karena saya yakin walaupun teman-teman sudah bekerja sebagai guru, butuh istilahnya bahasanya dompet kedua. Dan mungkin yang tadinya tidak berpikir dompet kedua, akhirnya berpikir. Ya, saya bilang ya karena di sini pasti butuh finansial dan yang lainnya seperti itu. Kedua, mungkin tidak butuh dompet kedua, tapi bisa menjadi kontribusi di sekolah. Ya, jadi kan saya udah mulai bergelimang ini. Oke, bisa menjadi kontribusi sekolah. Ya, dari kita menjadi ide pemasak di sekolah. Ya, baik guru di sisi kalian teman-teman mahasiswa. Jadi adalah guru, gimana sih kontribusi kita meningkatkan daya tarik image atau branding sekolah kita? Bagaimana marketing sekolah kita bisa jadi ide. Ya, ternyata selama ini saya lihat, ternyata Pak Ilyas itu bukan hanya guru ya, ternyata punya ide yang brilian untuk membangun sekolah yang lebih baik lagi dalam hal usaha. Saya bilang sekolah itu adalah bisnis, tapi dalam bidang biasa. Ya. Jadi cita-citanya mau bikin apotek. Oke. Bisa. Apotek sebelahnya adalah sekolah, gitu kan? Saya baru tahu cita-cita Pak Ilyas kerja di mana? Apa di sekolah atau kok bisa cita-citanya apotek? Kemenkes, Bu. Kementerian Kesehatan. Oke.
Saya pikir guru loh di sini Detkes semuanya. Departemen Kesehatan. Oke. Wah, boleh lah Pak, saya berobat gratis. Oke. Nggak, bercanda ya. Oke, itu lah. Jadi tujuannya apa sih kalau misalnya pas pagi, saya yakin rata-rata emang di sini sebenarnya benar ya, nggak semua adalah guru gitu kan. Kali aja dari usaha, ilmu kewirausahaan bisa jadi nambah ilmu lah. Dan saya bilang, saya yakin teman-teman nggak 100% langsung paham, ya minimal buat saya 40-50% lah, 35 setengahnya lah. Setengahnya ilmu yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman, kontribusi untuk sekolah dan yang lainnya. Satu lagi, saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kekurangan. Ya aduh, saya jadi penangis kan karena perpisahan. Mohon maaf semua, Pak Chandra udah jangan sedih banget. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada celetukan atau ilmu saya ada yang kurang berkenan buat teman-teman, atau ada yang kayaknya ilmunya masih kurang baik dia, atau misalnya kayaknya yang di sharing itu ada yang harusnya lebih. Itu saya mohon maaf kalau misalnya masih memberi ilmu, materi yang saya berikan itu masih sebatas saya yakin teman-teman pasti lebih pintar untuk mencari ilmunya lagi. Oke, saya mohon maaf kalau ada celetukan. Pak Naga, terima kasih. Pak Salman, Putri, Monika, Pak Chandra, Bu Siti Zahria, Salsabila, Aini, ya, Siti Fatima, Pak Ilyas, Siska, Pak Agung, Ayu, Siti Rahayu, Nidaul Hasanah, Nuraini, Hairunisa yang setia WA-an sama saya, yang ingetin, ya, dan Pak Ahmad Sofyan. Terima kasih semuanya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Sehat-sehat dan semoga di semester berikut kita bisa ketemu, ya, walaupun bukan jadi guru, saya berharap masih bisa komunikasi. Satu lagi, saya mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kalau kita ketemu di luar, saya punya trauma sendiri. Ketika misalnya contoh saya ketemu Pak Salman di luar, mohon maaf kalau kelihatannya jutek atau acuh, sebenarnya saya ada rasa ketakutan mau negur gitu. Jadi kayak Pak Salman bukan ya, Pak Salman bukan ya. Saya jadi ada rasa dulu punya trauma malu di depan umum. Jadi mohon maaf kalau tiba-tiba saya acuh, padahal di depan saya ada Pak Salman gitu. Jutek banget ya, atau sombong sekali Ilma gitu kan, padahal baru ketemu aja udah sombong, belum jadi apa-apa udah sombong gitu kan. Itu saya mohon maaf ya. Jadi saya selalu ngomong sama mahasiswa, kalau ketemu saya lebih baik sapa duluan, karena saya nggak akan sapa duluan gitu. Terus buat saya senyum dan sapa itu buat saya sudah menghargai. Jadi mohon maaf kalau anak kelas pagi saya bilang nggak apa-apa kamu nggak salim, yang penting senyum sama saya. Ya itu aja. Saya takutnya kalau ketika kita ketemu di luar, kesannya, wah kayaknya ini ya jutek ya, terus atau enggak acuh banget nih, sombong banget nih orang gitu kan. Padahal sebenarnya enggak, saya punya trauma tersendiri hal tentang itu. Jadi mohon maaf, kayak ketemu Aini, nanti kita di kafe ya, kali aja kita ketemu. Bisa konsultasi sama saya, Bu. Oke, atau saya mendaftarkan sekolah anak-anak saya nanti, gitu, atau saudara saya, gitu, atau ponakan saya di sekolah Pak Salman, di sekolah Pak Naga, dan yang lainnya. Mohon maaf kalau saya kadang suka lupa. Gitu. Dan satu lagi, saya mohon maaf kalau lupa nama. Itu yang kelemahan saya lupa banget sebut nama. Jangankan kalian, saudara dekat aja, saya nggak hafal nama sih kalau sering panggil. Jangan tapi saya hafal Bu. Nggak ingat kok. Makanya, saya teman-teman on kamera itu tujuannya biar ingat muka Pak Salman. Makanya pas yang kemarin seminar nasional, saya ngeliat wajah Pak Naga dan Pak Salman, nggak perlu lihat namanya, saya udah ngeliat itu mahasiswa saya gitu. Jadi saya ingat gitu. Ini seperti ini, Salsabila seperti ini. Udah takut kepanjangan dan saya takut nangis di depan ini. Saya udah ini. Oke, sekian dari saya. Habis ini teman-teman ada kuliah lagi? Ada. Ada tuh kan, jadi kepanjangan. Teman-teman mau ke Turki kan? Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sukses semua. Amin ya Allah. Sama Bu.